Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana binuri dinika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni haqqan fi qalbi wa lisani. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita meneruskan pelajaran kita membaca kitab riwayat Nabi dan juga disertai dengan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, dalam kesempatan ini kita melanjutkan. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan judul besarnya Hijrah ke negeri Habsyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke negeri Habsyah. Dalam masa menghadapi rintangan dan permusuhan yang hebat itu, Nabi Muhammad telah memberi izin kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah mengungsi ke negeri Habsyah, Ethiopia, suatu kerajaan di benua Afrika. Setelah kemarin oleh Nabi kita dan juga pengikut dari Nabi dikecam dengan berbagai macam yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka untuk mengatasi rintangan tersebut, karenakan permusuhan yang sangat luar biasa yang terjadi pada Nabi dan juga oleh pengikut-pengikutnya, maka di sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan izin kepada para sahabat-sahabatnya untuk meringankan beban mereka agar mereka mengungsi ke satu negeri yang namanya Habsyah ataupun lebih dikenal dengan sebutan negeri Ethiopia yang dia berada di benua Afrika yang merupakan salah satu daripada kerajaan-kerajaan yang ada di benua Afrika tersebut. Kemudian 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan berangkat ke tempat itu. Setelah 3 bulan lamanya mereka tinggal di sana, barulah mereka kembali ke negeri Mekah. Di dalam perjalanan oleh para pengikut Nabi, maka di saat itu mereka yang mengungsi dari pihak laki-laki hanya 10 orang, dan daripada pihak perempuan hanya 5 orang. Namun, tinggalnya mereka di negeri Habsyah tidaklah lama, hanya sekitaran 3 bulan. Baru setelah mereka mengungsi 3 bulan di sana, mereka kembali lagi ke negeri Mekah. Baik, kita lanjutkan lagi. Memutuskan perhubungan. Setelah orang-orang kafir itu melihat segenap usahanya yang tersebut tiada juga memberikan hasil, mereka mencari jalan lain pula. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat serta keluarga mereka yang berpihak kepadanya diikat dan dipisahkan pada suatu tempat. Di saat oleh orang kafir berbagai macam yang mereka gencarkan untuk demi tercapainya cita-cita mereka, namun sia-sia, tidak membuahkan hasil apa-apa. Lalu mereka cari cara yang lain. Bagaimana cara yang lain? Oleh para sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga daripada para sahabat-sahabat, mereka diikat dan mereka juga dipisahkan pada satu tempat. Yang ikut para nabi dipisahkan daripada orang yang tidak ikut.
Kemudian para sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi ataupun yang sudah ikut ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi, mereka pula dipisahkan dengan keluarganya. Kemudian segala perhubungan diputuskan dan tiada akan dilakukan damai sebelum mereka suka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Bukan hanya mereka dipisahkan, bukan hanya mereka diikat dan berbagai macam lagi aniaya yang dilakukan oleh orang kafir terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka lakukan pembaikotan. Apa yang telah terjadi mereka putuskan semuanya. Mereka tidak akan membuat satu hubungan ataupun ikatan sebelum mereka mau menyerahkan Nabi kita Muhammad untuk dibunuh. Sangat kejam, sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh orang kafir laknatullah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Tiga tahun lamanya pembaikotan berjalan sampai mereka memakan daun-daun kayu karena ketiadaan makanan. Percobaan yang hebat ini dihadapi mereka dengan hati yang tabah. Tiada seorang pun yang mundur dari agamanya. Sampai akhirnya orang-orang kafir itu sendiri membatalkan pembaikotannya itu. Perjuangan yang sangat hebat dilakukan oleh pengikut para nabi dan juga sahabat-sahabatnya. 3 tahun lamanya pembaikotan itu terjadi. Sehingga mereka tidak ada makanan. Sehingga mereka harus memakan daun-daun kayu untuk dijadikan makanan yang untuk menahankan kehidupan mereka sehari-hari. Ini semua mereka lakukan. Cobaan yang sangat luar biasa ini mereka hadapi dengan tabah. Tiada satupun yang gentar terhadap apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mundur dari agama yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dengan ketabahan yang mereka hadapi, dengan sabar yang sangat luar biasa, akhirnya orang kafir itu sendiri yang membatalkan pembaikotan sehingga tidak ada lagi yang namanya pembaikotan. Baik, kita lanjutkan lagi. Hijrah lagi ke negeri Habsyah. Selama pembaikotan tersebut, Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya hijrah ke negeri Habsyah untuk meringankan penderitaan mereka. 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan telah berangkat dengan dikepalai oleh Ja'far anak Abu Talib. Di sana mereka diterima dengan baik oleh Najasyi Raja Habsyah. Ternyata ketika dahulu mereka sudah berhijrah ke negeri Habsyah, maka pada waktu pembaikotan yang sangat lama 3 tahun ini, Rasul Nabi kita Muhammad menyuruh para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, berangkat kalian menuju negeri Habsyah. Mereka mengungsi ke negeri Habsyah untuk meringankan penderitaan yang sangat luar biasa. Yang kebetulan di saat itu berangkat dari pihak laki-laki 83 orang dan berangkat daripada pihak perempuan 18 orang. Mereka diketuai ataupun dikepalai oleh Sayyidina Ja'far anak Abu Talib. Ketika mereka sampai di sana, ternyata Raja Habsyah menerima mereka dengan sangat baik. Ketika itu, waktu kejadian itu diketahui oleh orang-orang kafir Mekah, mereka lalu mengutus 2 orang menghadap Raja Habsyah, meminta supaya orang-orang tersebut dikembalikan. Ketika oleh orang kafir Mekah mengetahui keberangkatan para sahabat Nabi yang berjumlahkan 83 laki-laki, 18 perempuan, mereka mengirim utusan kepada Raja Habsyah agar meminta orang yang telah pergi ke negeri Habsyah dikembalikan lagi ke negeri Mekah. Namun apa yang terjadi di saat itu?
Tetapi permintaan itu ditolak setelah mendengar keterangan Ja'far tentang sebab-sebab kedatangan mereka. Oleh raja yang baik hati, raja tidak menerima bujukan ataupun permintaan yang diminta oleh orang kafir Mekah, karena raja sangat mengerti bagaimana keadaan yang sebenarnya, sehingga oleh Ja'far dan juga pengikut-pengikut yang dikepalai oleh Ja'far tersebut datang ke negeri Habsyah dan melapor bagaimana keadaan mereka yang sebenarnya. Apa sebab yang melatar belakangi mereka berangkat ke negeri Habsyah. Lalu Sayyidina Ja'far menjelaskan kepada raja tersebut. Maka dari karena inilah raja menolak, tidak menerima permintaan daripada orang-orang kafir Mekah di saat itu. Baik, kita lanjutkan. Keterangan Ja'far tentang Nabi Muhammad dan Islam. Di hadapan Raja Habsyah, Ja'far memberikan keterangan tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam. Katanya, "Wahai Raja, kami ini dahulu orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan yang keji-keji, memutuskan silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangga, yang kuat di antara kami memakan yang lemah, sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari antara kami, yang kami kenal keturunannya, benar perkataannya, jujur, dan menjaga kehormatan dirinya. Diajaknya kami mengesahkan dan menyembah Allah, serta mencabut batu-batu dan berhala-berhala yang kami sembah. Disuruhnya kami berkata benar, jujur, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri daripada yang haram, dan menumpahkan darah. Dilarangnya kami berbuat keji-keji, berhubung, dan memakan harta anak yatim. Disuruhnya kami mengabdi hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini keterangan yang diberikan oleh Sayyidina Ja'far kepada Raja Habsyah. Sayyidina Ja'far mengatakan, kami ini sangat luar biasa. Kalau engkau mau mengetahui Nabi kami, beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Wahai Raja, kata Ja'far, kami ini dulunya orang yang jahiliyah. Dulunya kami ini menyembah berhala. Kami memakan bangkai. Kami juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di mana ada silaturahmi kami putuskan. Kami berbuat jahat kepada tetangga. Siapa yang kuat di antara kami, maka dialah yang hebat. Siapa yang lemah di antara kami, maka dialah yang tertindas. Maka di saat kejadian yang sangat luar biasa ini, sehingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul di antara kami. Artinya apa? Allah mengutus rasul dari golongan manusia, di mana kami juga mengenal siapa keturunannya. Beliau benar di dalam bertutur kata. Beliau tidak pernah berdusta, senantiasa jujur. Beliau menjaga kehormatannya, sehingga rasul tersebut datang kepada kami. Dia ajak kami, ayo kita esakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diajaknya kami agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada batu yang dulunya kami sembah, disuruh cabut, disuruh pindahkan. Jangan lagi menyembah batu. Di mana kami dulu ada berhala, pindahkan berhala itu. Jangan lagi sembah berhala. Lalu diperintahkan kami olehnya agar kami berkata benar,
agar kami jujur, di mana ada silaturahmi yang sudah terputus, disuruhnya kepada kami, ayo ikat kembali silaturahmi. Jangan ada di antara kalian yang tidak saling bersilaturahmi. Kemudian disuruhnya kami, wahai raja, kata Sayyidina Ja'far, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian menahan diri pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dilarangnya kami untuk menumpahkan darah. Jangan lagi ada penindasan. Jangan ada lagi penumpahan darah yang sangat luar biasa. Semua hal-hal yang keji, semua hal-hal yang telah kami putuskan disuruh ikat kembali. Harta anak yatim jangan dimakan. Lalu diajaknya kami hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami, wahai Raja Habsyah. Baik, kita lanjutkan. Disuruhnya kami sembahyang, berzakat dan puasa. Sebab itu kami pun lalu membenarkan dia dan beriman kepadanya. Wahai Raja Habsyah, kata Sayyidina Ja'far, oleh Nabi Muhammad memerintahkan kami agar kami sembahyang. Di saat harta kami ada, disuruhnya untuk membayar zakat. Di saat tiba waktu di mana kita harus menahan diri, maka disuruhnya kami untuk berpuasa. Sebab inilah kami meyakini, sebab inilah kami membenarkan benar dia itu adalah utusan Allah, sehingga kami beriman kepadanya. Kemudian diterangkannya pula bahwa kedatangan mereka ke negeri itu adalah untuk memperlindungkan diri daripada aniaya penduduk Mekah yang memaksa mereka supaya kembali menyembah berhala. Kemudian oleh Sayyidina Ja'far juga berkata kepada Raja Habsyah, wahai Raja Habsyah, kedatangan kami ke negeri Anda adalah untuk kami melindungi diri. Kami, andaikan kami tidak ke sini, sungguh kami dianiaya oleh penduduk Mekah. Mereka memaksa kami agar kami kembali menyembah berhala, yang mana itu adalah sesuatu hal yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu apa yang terjadi pada Raja Habsyah? Raja Habsyah ini seorang yang beragama Kristen, kemudian masuk Islam di hadapan Ja'far dan millah dalam agama Islam. Setelah Raja Habsyah mendengar apa yang disampaikan oleh Ja'far, maka di saat itu Raja Habsyah pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sehingga Raja Habsyah pun masuk ke dalam agama Islam, dan juga beliau mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Inilah kehebatan yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far, menceritakan tentang hal yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga tergugah hati Raja Habsyah, sehingga beliau pun masuk dalam agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Utusan Kristen Najran. Ketika orang-orang Kristen penduduk Najran di tanah Yaman mendengar berita tentang hal Nabi Muhammad dan agama Islam, mereka lalu mengutus 20 orang datang menjumpainya ke negeri Mekah. Semuanya lalu beriman, dan setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran dan keterangan tentang kebenaran dan kesucian agama Islam, mereka kembali ke negerinya. Kemudian oleh penduduk di Najran ataupun di tanah Yaman, mereka mendengar sosok Nabi Muhammad yang sangat luar biasa, dan mereka juga mendengar tentang agama Islam yang ada di sana. Lalu oleh penduduk Najran mengirimkan 20 orang untuk menjumpai Rasulullah di saat itu.
Kemudian ketika mereka sampai ke negeri Mekah, semua mereka beriman kepada Nabi Muhammad karena Rasulullah telah membacakan ayat-ayat tentang kebenaran. Kemudian Rasulullah menyatakan kesucian agama Islam yang sangat luar biasa, sehingga 20 orang yang datang menjumpai Nabi Muhammad ke negeri Mekah, 20-nya semua mereka masuk dalam agama Islam dan kembali ke negerinya Najran. Juga mereka sudah berada dalam agama Islam di saat itu.